Ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PHI atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Dan bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecahkan lagi menjadi ilmu dan hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. Pertama, memperkenalkan segala masalah dan yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Perkenalan ilmu hukum. 4. Merupakan dasar dalam rangka ilmu hukum. 5. Mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada persiapan tinggi. Bab 4, kedudukan PIH di antara lain Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini masuk ke dalam ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari oleh hukum, juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya serta sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling isi-mengisi dan akan didapati suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan dalam ilmu hukum secara global dan jarang ditemukan di dalam praktik. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Dalam buku PIH dan PTNI karya Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang dosen pengantar ilmu hukum, yakni A. Harus menguasai bahan-bahan baik bahan yang menjadi keseluruhan pembelajaran mata kuliah PIH maupun pengetahuan lainnya yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7, hakikat daripada pengantar hukum. Mata pembelajaran ilmu hukum menjadi mata pembelajaran utama untuk dikuasai bagi para mereka yang mau mendalami ilmu hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pengantar ilmu hukum merupakan kunci dasar yang dimana memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan serta gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Bab ini materi yang dibahas yaitu mengenai pembagian
submateri yang akan dipelajari di mata pembelajaran pengantar ilmu hukum, seperti A. Hukum sebagai objek ilmu hukum, B. Ilmu hukum sebagai norma hukum, C. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Hukum merupakan sebuah gejala sosial yang terus-menerus berubah mengikuti perkembangan yang dialami oleh masyarakat yang dimana dipengaruhi oleh zamannya. Hukum yang sebagai suatu petunjuk atau pengatur bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Bagi perorang, antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh yakni perkawinan dan tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, maupun di setiap waktu asal ada masyarakatnya. Pada materi sebelumnya dikatakan bahwa ilmu hukum merupakan kebiasaan atau peraturan. Kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern sudah mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Bab 11. Peran dan fungsi ilmu hukum. A. Peran hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hasil penelitian membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan primitif juga terdapat hukum selama ada masyarakat, selalu diikuti oleh hukum. B. Fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdapat dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, B. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, C. Sebagai sarana penggerakan pembangunan, D. Sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendapat menurut para ahli. 1. Dr. Wirjono Prododikoro SH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah pengadaan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat. 2. Prof. M.R. J. Van Kan. Ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingannya itu tidak dapat digunakan. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam, di antaranya karena benar orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. 2. Karena adanya paksaan saksi sosial. 3. Karena ia harus menerima supaya ada keamanan dan ketentraman. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Yang pertama ada aliran legisme, yang kedua ada aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16. A. Pembentukan hukum di Inggris. Sebagai contoh dapat dipergunakan pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang berkembang. Di samping tata pemerintahan, masalah diatur juga. Mereka ini dikelilingi daerah ke daerah satu dan lainnya, oleh karenanya hakim tersebut dinamakan Judges of Layer. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan atas dalil-dalil. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran.
1. Tata bahasa dan arti kata-kata. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan undang-undang. 4. Keadaan masyarakat. 5. Ontenik. 6. Perbandingan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Membuat undang-undang hanya menetapkan peraturan. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan. B. Konstruksi atau penafsiran analogis. Penafsiran daripada suatu peraturan hukum dalam memberi ibarat kias. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah perakukan hukum yang sedemikian rupa. D. Argumentum contrario. Penafsiran undang-undang yang dilakukan atas pemikiran aslinya yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang. Bab 19. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas. B. Penggolongan klarifikasi yang lazim yang pergunakan disarankan. A. Berdasarkan sumbernya. B. Berdasarkan daerah kekuasaan. C. Pendapat berbagai pakar hukum. A. Algara, sumber hukum material. B. Van Apeldoorn, sumber hukum arti historis. Bab 20. Pergolongan dan klarifikasi hukum. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah sosial, kaidah yang paling tua dan paling antik, juga terdapat di dalam sanubari. Bab 21. Subjek hukum. Kita semua menyadari bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan perintah, dan wajib menjunjung hukum dan memerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Bab 22. Objek hukum. Jika dilihat menurut pasal 499 KUH, perdata objek hukum yaitu denda. Denda yaitu segala sesuatu yang berguna objek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para objek hukum. Bab 23. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan setiap kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek hukum maupun karena perbuatan atau kehendak bukan subjek hukum, atau peristiwa alam yang oleh umat beragama meyakini sebagai perbuatan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bab 24. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lainnya. Bab 25. Hak. Setiap manusia tentu memiliki hak dalam hidupnya. Hak sesuatu yang harus diberikan kepada setiap orang sebagai akibat dari kedudukan atau suatu dari seseorang. Bab 26. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Dalam hal ini, perbuatan hukum merupakan perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Misalnya pembayaran hutang, baik berupa pemberian uang atau barang, memiliki akibat hukum terpenuhi hak kreditor dan kewajiban debitor. Bab 27. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang
yang hidup dalam suatu wilayah tentu dinamakan kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Perbuatan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Bab 28. Antropologi hukum. A. Pengertian. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Bab 29. Sosiologi hukum. Pengertiannya suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Bab 40. Bab 30. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku atau maka dalam kaitan dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 31. Sejarah hukum. Sejarah hukum Jakarta 1-3 April 1975. Menteri Kehakiman menyatakan antara lain tidak tahu. Jadi, perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum sosial. Oleh karena suatu pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai hukum dari masa lampau. Bab 32. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.